rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2020 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4%, suku bunga deposit facility sebesar 3,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,75% berlaku efektif hari ini 19 Agustus 2020. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi stand kebijakan moneter yang akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia. Ketiga, menurunkan batasan minimum uang muka atau down payment dari kisaran 5-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor atau KKB-PKB untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian berlaku efektif 1 Oktober 2020. Keempat, memperkuat sinergi bersama perbankan, fintech, pemerintah, serta otoritas terkait dalam rangka percepatan digitalisasi antara lain melalui dukungan digitalisasi UMKM dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, perluasan akseptasi KRIS QR Indonesian Standard berbasis komunitas, serta dorongan penggunaan QR Indonesia Standard dalam e-commerce. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Perekonomian global mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah mengalami tekanan berat pada triwulan 2 2020, sejalan dengan dampak pandemi COVID-19. Indikasi perbaikan ekonomi mulai terlihat di beberapa negara, khususnya di Tiongkok. Didorong dampak penyebaran COVID-19 yang telah berkurang dan stimulus kebijakan fiskal yang besar. Perekonomian global pada paruh kedua 2020 diperkirakan akan membaik, meskipun belum kembali ke level sebelum COVID-19 sejalan dengan penerapan protokol kesehatan di era kenormalan baru. Sejumlah indikator ekonomi dini mengindikasikan arah pemulihan ekonomi global itu, seperti meningkatnya mobilitas masyarakat global, membaiknya keyakinan konsumen dan bisnis di banyak negara, serta naiknya PMI manufaktur di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Kecepatan pemulihan ekonomi global ke depan akan dipengaruhi perkembangan COVID-19 itu sendiri, mobilitas ekonomi merespon pandemi, besaran dan kecepatan stimulus kebijakan, terutama stimulus fiskal, kondisi sektor keuangan dan korporasi, serta struktur perekonomian suatu negara. Di dalam negeri, perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik juga mulai terindikasi pada
Juli 2020 setelah mengalami kontraksi pada triwulan 2 2020. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2020 sebagaimana kita ketahui terkontraksi sebesar 5,32% year on year dibandingkan dengan capaian triwulan 1 2020 sebesar 2,97% year on year. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi. Perkembangan pada Juli 2020 memperkuat indikasi pemulihan permintaan domestik dimaksud, tercermin pada kenaikan indikator dini seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran dan online, keyakinan konsumen, serta ekspektasi kegiatan usaha. Perekonomian global yang membaik juga mendorong perbaikan prospek kinerja sektor eksternal dan pemulihan ekonomi nasional. Kinerja positif ekspor berlanjut pada Juli 2020 tercermin pada kenaikan ekspor sejumlah komoditas seperti besi dan baja serta biji logam. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia atau NPI tetap baik, bahkan mencatat surplus, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia. NPI pada triwulan 2 2020 mencatat surplus sebesar 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dipengaruhi penurunan defisit transaksi berjalan dari 1,4% pada triwulan 1 2020 menjadi 1,2% dari PDB pada triwulan 2 2020 serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial. Penurunan defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi penurunan import sejalan melemahnya permintaan domestik. Sementara itu, kenaikan surplus transaksi modal dan finansial didorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan besarnya likuiditas global, tingginya daya tarik aset keuangan domestik, dan terjaganya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik. Perkembangan positif neraca pembayaran Indonesia berlanjut pada bulan Juli 2020 dipengaruhi dengan surplus neraca perdagangan yang relatif besar, yaitu sebesar 3,26 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi portfolio juga kembali mencatat net inflow atau kembali masuk sebesar 1,25 miliar dolar Amerika Serikat, meskipun kondisi ketidakpastian pasar keuangan global masih relatif tinggi. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2020 meningkat menjadi sebesar 135,1 miliar dolar Amerika Serikat, setara pembiayaan 9 bulan import atau 8,6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Tingkat atau posisi cadangan tersebut jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Untuk keseluruhan tahun 2020, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap rendah, di bawah 1,5% PDB, sehingga terus mendukung ketahanan sektor eksternal di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat. Nilai tukar rupiah tetap terkendali dengan mekanisme pasar yang berjalan baik, meskipun mulai Juli 2020 mengalami pelemahan dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada Juli 2020, rupiah mencatat depresiasi 2,36% secara point to point
atau 2,92% secara rata dibandingkan dengan level Juni 2020. Antara lain disebabkan kekhawatiran terhadap terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan ekonomi global, dan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan akibat kenaikan tensi geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok. Kekhawatiran yang sama berlanjut sehingga rupiah pada Agustus 2020 kembali mendapat tekanan yang per 18 Agustus 2020 mencatat depresiasi 1,65% secara point to point atau 1,04% secara rata dibandingkan dengan level Juli 2020. Dibandingkan dengan level akhir tahun 2019, rupiah terdepresiasi 6,48% year to date. Kedepan, Bank Indonesia memandang bahwa nilai tukar rupiah masih berpotensi untuk menguat seiring levelnya yang secara fundamental masih under value, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang semakin menurun. Inflasi tetap rendah dipengaruhi permintaan domestik yang masih lemah. Pada Juli 2020, indeks harga konsumen tercatat deflasi 0,10% month-to-month, sehingga inflasi IHK sampai Juli 2020 tercatat sebesar 0,98% year to date. Secara tahunan, inflasi IHK tercatat rendah, yaitu 1,54% year on year. Menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,96% year on year. Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan domestik akibat pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, serta stabilitas nilai tukar yang terjaga. Kedepan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan inflasi tetap rendah dalam sasarannya sebesar 3% plus minus 1% pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi likuiditas lebih dari cukup dan transmisi penurunan suku bunga berlanjut, ditopang dengan strategi operasi moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Hingga 14 Agustus 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan dan pasar uang sebesar 651,54 triliun rupiah. Antara lain dari penurunan giro wajib minimum atau GWM sekitar 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar 480,7 triliun rupiah, termasuk diantaranya adalah dalam bentuk term repo maupun juga pemberian SBN dari pasar sekunder sebelum merambahnya pada saat puncak pandemi COVID. Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga, yaitu 26,24% pada Juni 2020, dan rendahnya suku bunga pasar uang antar bank, yaitu sekitar 3,6% pada Juli 2020. Longgarnya likuiditas serta penurunan suku bunga kebijakan atau BI 7-day reverse repo rate berkontribusi menurunkan suku bunga perbankan dan imbal hasil SBN. Sementara itu, imbal hasil SBN untuk tenor 10 tahun turun
38 basis point pada Juli 2020 dari tingkat atau level Juni 2020 sehingga tercatat 6,83% atau mendekati pada tingkat sebelum COVID-19. Di tengah suku bunga yang menurun, pertumbuhan besaran moneter M1 dan M2 pada Juni 2020 mengalami perlambatan menjadi masing-masing 8,2%. Antara lain dipengaruhi oleh permintaan dan pertumbuhan ekonomi domestik yang belum kuat. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Baik melalui mekanisme pasar maupun secara langsung sebagai bagian upaya bersama untuk mendukung percepatan implementasi program pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkah ini tetap didasarkan pada kaidah-kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar. Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebesar 42,96 triliun rupiah, termasuk di dalamnya dengan skema lelang utama, lelang tambahan atau green shoe option, dan private placement. Sementara itu, pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana melalui mekanisme pembelian langsung sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 berjumlah 82,1 triliun rupiah sampai dengan 18 Agustus 2020. Dengan komitmen Bank Indonesia dalam pembelian SBN dari pasar perdana tersebut, pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan dunia usaha dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal perbankan pada bulan Juni 2020 tetap tinggi, yang menunjukkan capital adequacy ratio atau CAR sebesar 22,50%. Dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan tetap rendah, yaitu 3,11% secara bruto dan 1,16% secara neto. Namun demikian, penyaluran kredit pembiayaan dari sektor keuangan masih rendah dipengaruhi permintaan domestik yang masih lemah sejalan dengan kinerja dunia usaha dan korporasi yang masih mengalami tekanan serta kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit pada Juni 2020 tercatat rendah, yaitu sebesar 1,49% year on year. Program realisasi kredit yang diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit hingga bulan Juni 2020 mencapai 15,71% dari total kredit, ditopang oleh likuiditas perbankan yang terjaga. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga tercatat 7,95% year on year pada Juni 2020, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2020 sebesar 8,89% year on year. Untuk mendukung pemberian kredit
atau pembiayaan kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan batasan minimum uang muka atau down payment untuk jenis kendaraan roda 2 dari 10% menjadi 0%, kendaraan roda 3 atau lebih yang non-produktif dari 10% menjadi 0%, dan kendaraan roda 3 atau lebih yang produktif dari 5% menjadi 0%. Berlaku efektif 1 Oktober 2020. Keputusan ini tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk ketentuan tersebut hanya berlaku bagi bank-bank yang mempunyai rasio non-performing loan di bawah 5%. Kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, tetap terjaga. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai perkembangan positif pada aktivitas ekonomi dan keuangan digital, termasuk peningkatan akseptasi masyarakat sejalan dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dan keuangan digital. Dukungan kebijakan sistem pembayaran akan diarahkan untuk mendorong efisiensi industri dan mempercepat berbagai deliverable atau capaian-capaian di dalam mengimplementasikan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri, termasuk pelaku UMKM, pada transaksi daring, Bank Indonesia mendorong penggunaan Quick Response Indonesia Standard atau QRIS dengan metode transaksi tanpa tatap muka sebagai kanal pembayaran dalam e-commerce. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendukung elektronifikasi penyaluran program bantuan sosial pemerintah pusat dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta mendukung dan memperkuat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Kita melihat pada Juni, bahkan kita juga melihat semakin kuat pada bulan Juli indikasi tanda-tanda bahwa perbaikan ekonomi itu terjadi. Bahwa sejumlah indikator, apakah penjualan eceran khususnya online, apakah terkait dengan survei ekspektasi konsumen, apakah kemudian juga keyakinan pelaku usaha, demikian juga dari indikator purchasing manufacturing index. Ini mengalami kemudian peningkatan. Perbaikan ekonomi itu mulai kelihatan dan insya Allah akan semakin baik pada triwulan 3 dan khususnya juga triwulan 4 dengan 5 langkah sinergi kebijakan nasional sebagai langkah bersama secara bersinergi, secara gotong royong mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi. Kami meyakini bahwa pergerakan nilai tukar yang akhir-akhir ini lebih didorong oleh faktor teknikal, faktor jangka pendek, faktor news, bukan didorong oleh faktor fundamental. Karena apa? Kalau kita ukur dengan faktor fundamental, inflasi akhir tahun ini insya Allah rendah, bahkan di batas bawah kisaran sasaran. Akhir tahun ini akan mengarah ke batas bawah, yaitu 2%. Inflasi rendah kan? Kalau inflasi rendah secara fundamental, nilai tukar akan menguat. Defisit transaksi berjalan ya, tahun ini itu kita perkirakan akan lebih rendah atau di bawah 1,5% dari PDB. Kalau defisit transaksi berjalan lebih rendah, 1,5%, di bawah 1,5% PDB, nilai tukarnya juga akan menguat.
Dalam konteks ini sekali lagi yang mekanisme pembelian langsung berdasarkan SKB 7 Juli Menteri Keuangan dan Gubernur BI hanya berlaku untuk tahun ini, tidak berlaku untuk tahun depan. Itu adalah penegasan yang sudah kita ikuti dan kita dengarkan dari Ibu Menteri Keuangan. Pada tahun ini fokus bagaimana secara sinergi yang kuat pemerintah, BI, OJK, LPS, dunia usaha, dunia perbankan, mari bergotong royong memulihkan ekonomi untuk segera kita pulih dari pandemi COVID-19 untuk kesejahteraan masyarakat.